Jika ada gempa masuk ke kolong meja. Jika ada gempa menjauh dari kaca. Jika ada gempa ingatlah BBMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Carilah info di BMKG di mana lokasi gempa berpusat. Jika gempa berhenti, ikutilah jalur evakuasi. Jika sudah terkendali, selamatkan diri, selamatkan diri. Siaga gempa, ikutilah nyanyian kita. Siaga gempa, ayo nyanyi bersama. Mungkin kakak-kakak tahu nyanyinya. Siaga gempa, caranya keluar bangunan, cari bantuan. Kita nyanyi potong bebek. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong dan jangan kembali. Carilah info di BMKG di mana lokasi gempa terjadi. Yang tahu lagu balonku ya, kita rubah dikit. Desaku rawan bencana, banyak sekali macamnya. Banjir, longsor dan gempa, serta banyak lainnya. Datang bencana tsunami biur, hatiku sangat kacau. Ku lari cepat-cepat agar aku selamat. Kembali lagi. Jika gempa berhenti, ikuti jalur evakuasi. Jika semua terkendali, selamatkan diri, selamatkan diri. Siaga gempa, siaga bencana, inilah lagunya. Siaga gempa, siaga bencana, ayo nyanyi bersama. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Penting nggak pentingnya video hari ini tergantung gimana cara kamu nyikapinnya. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Kak Benny, Kak Suryawan, keren banget. Tadi kan sebelumnya nyanyi nih. Iya. Wah, siaga. Gitar saya mana ya? Siaga. Terngiang-ngiang loh. Siaga gempa. Nah, itu sebenarnya ada inspirasi yang udah terdahulu atau memang udah kemarin? Kan baru kemarin ngerjainnya kan? Iya, baru kemarin. Keren sih. Itu sebenarnya lagu itu pesannya tuh kayak apa yang pengen disampaikan? Oke, mohon izin ya. Halo. Boleh. Jadi saya terinspirasi Kak Dias. Jadi saya kan pencipta lagu juga nih. Kan dulu ya, saya band Prince dipanggil. Yes. Jadi saya seorang musisi. Jadi saya juga pencipta lagu Kak. Jadi saya pencipta lagu dan juga ya penikmat musik juga. Terus pelatih musik juga dibilang. Relawan pernah dulu kan? PMI guys. Iya, saya relawan PMI. Jadi kebetulan saya suka nyanyi juga Kak, tapi bukan penyanyi ya, cuma pencipta lagu. Jadi ya menurut saya apapun bisa kita sampaikan dengan lagu. Bener kan? Jadi kayaknya semua rekan-rekan di sini juga suka mendengar lagu ya. Kayaknya tidak ada manusia yang tidak suka mendengar lagu ya. Jangan salah. Jadi, karaoke tiap hari. Jadi lagu itu bisa dijadikan sebuah pesan kepada pendengar. Media ya. Betul. Karena lagu itu kan berisi lyrical. Ya, jadi
Jadi ada sedikit lirik atau ada lirik-lirik yang bisa menyampaikan pesan-pesan yang tersirat. Kita kan tahu kayak tentang kehidupan sosial, pesan yang tersiratnya tentang percintaan, bahkan tentang religi juga ada ya. Jadi kan ada lagu-lagu religi itu tentang ketuhanan. Kemudian kenapa tidak dengan kesiapsiagaan bencana kan gitu kan? Jadi kita buat lagu yang masyarakat tuh pendengar tuh mendengar, wah lagunya ini tentang suatu hal penting apa yang harus kita lakukan ketika ada bencana seperti itu. Karena kan kalau lagu tema perselingkuhan udah banyak, bucin, udah banyak dong. Udah banyak. Nah, tapi ini kan tantangan cara untuk menggaungkan ya, kayak menggaungkan ini kan nggak gampang gitu. Apalagi kata orang dari lagu yang memang temanya siaga bencana. Betul. Yang memang dari tadi kan adanya ada yang apa familiar tuh. Ada ngambil apa? Ya. Bebek angsa. Betul. Apalagi tuh. Jadi gini, kebetulan Kak, saya karena relawan PMI tadi dia sebutkan juga. Saya juga beberapa punya rekan-rekan yang sangat getol sekali tentang karena mungkin dia megang program Pak ya. Jadi mungkin kerjasama juga sama BPBD. Dulu kalau di setiap sekolah itu ada namanya sekolah siaga bencana ya, benar ya Kak. Terus pindah karena ada, saya catat itu kemarin Persekjen nomor 6 tahun 2023, benar saya nggak salah ya. Ini ada juknisnya ya. Tukar nih. Juknisnya SPAB. Include semua. Kemudian ada Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Nanti ada baju BPPD mungkin saya dikasih. Tugasnya jadi memang ada Satuan Pendidikan Aman Bencana namanya. Jadi di sana setiap stakeholder yang diajak bekerja sama itu kebetulan anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA bahkan diwajibkan kalau usia dini dari usia dini diwajibkan. Cuma kalau bisa masyarakat juga sih juga yang nanti Kak Suryawan. Ada segmennya. Oh, ada segmennya ya. Karena di international school itu juga ada kalau nggak salah namanya adalah mana itu Sep School kalau di international tuh. Saya dapat bocoran sih juga dari teman-teman yang memang dipegang program ini. Jadi mereka anak-anak itu diajarkan untuk bagaimana sih caranya ketika bencana terjadi. Cuman itu terlalu formal dan teman saya terinspirasi sama teman-teman relawan itu, dia menciptakan lagu, bukan menciptakan sih, mengganti lirik ke lagu yang familiar ya, contoh kayak Balonku tadi yang saya nyanyikan, saya petik jadi kayak Desaku Rawan Bencana. Nah maksudnya gitu banyak sekali macamnya. Nah semua kayak lagu Potong Bebek Angsa, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa ingat BBMK, jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong, dan jangan kembali. Harusnya ada satu lagi Pak, jangan buat status dulu. Bener nggak? Kayak Karena kan bisa panik kan kalau status segala macam. langsung di WA, Lino. Nggak apa-apa ya. Sering terjadi. Tapi kalau dari Kak Suryawan gitu, dari melihat lagu ya dengan tema mitigasi ini, sebenarnya potensial nggak sih untuk bikin orang-orang lebih siaga akan dirinya dari bencana? Iya, saya sepakat ya dengan Benny tadi itu bahwa musik itu musikalitas ya di sini itu bisa masuk di segala segmen. Saya tambahkan lagi kenapa musikalitas itu masuk di segala segmen, karena semua orang di kita tuh pasti ada penikmat musiknya, ada jiwa yang bisa menikmati musiknya. Hampir semua lah ya. Iya, hampir semua. Cuma tergantung selera ya. Betul. Ada yang dangdut, pop, rock, lain sebagainya. Nah, kita harus bisa tuh melihat itu sebagai satu peluang, di mana masyarakat kita tuh bisa relate dalam satu media, yaitu tadi musik itu. Dalam kebencanaan ini, dalam hal saya representasi dari pemerintah ya saat ini. Izin kenalan dulu nih. Oh iya. Silakan. Itu kamera. Silakan. Kenalan. Halo Sobat RRI, saya Suryawan, Kepala Pusdalop BPBD Provinsi Bali. Itu dalam hal birokrasi itu, kalau udah dengar kata birokrasi itu kan kayak kaku, berat, susah, teknis dan lain sebagainya. Nyampe ke kanan sama itu. Udah pusing nolak, duluan ya. Iya benar. Udah di reject duluan ya. Gitu. Dalam hal ini yang mana masyarakat itu adalah customer kita, gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi bertahan dengan segmen-segmen yang kaku, teknis, konseptual, tekstual, segala macam. Itu nggak bisa lagi. Makanya di era sekarang ini birokrasi pun ikut relate sama perkembangan zaman, perkembangan kehidupan sosial. Salah satunya ya memang kita mengadaptasi musik itu ke dalam
bagaimana kita mendiseminasikan informasi pemerintah itu kepada masyarakat. Karena memang dari analisa ringan ya, analisa kecil aja yang kami lakukan, dari kami memberikan regulasi itu menyampaikan secara formal dan maupun yang secara memanfaatkan media sosial itu misalnya, itu ternyata lebih tinggi gift-nya kepada masyarakat itu bisa lebih cepat nyampe. Karena kita buat semuanya itu ketika ke dalam relate dalam kehidupan sosialnya menggunakan salah satunya musik itu, semuanya itu menjadi sederhana dan paling cepat memainkan emosional. Nah, jelas. Apalagi zaman sekarang kan konten ini ada visual, ada Betul. musiknya, dan singkat, itu bisa cepat masuk kan? Iya, betul. Ya kecuali anak-anak yang memang sudah tidak mau atau sudah dari awal emang nggak peduli dengan kesehatan dirinya, dengan alam sendiri, mungkin akan nolak sendiri gitu. Cuman kalau di sini ngebahas musik juga kolaborasi, sepenting apa sih kolaborasi dengan musisi ya kan dalam hal ini, atau mungkin Kak Suryawan pernah kemarin punya program dan kolaborasi dengan influencer mungkin? Iya. Pernah. Itu boleh coba diceritain sedikit. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tuh terbuka untuk semua segmen. Nah, tidak hanya dalam hal ini budaya ya, seni budaya tidak hanya di musik saja. Bahkan kita sangat terbuka untuk segala segmen yang memang kiranya bisa relate dengan masyarakat. Salah satu memang kita segmennya itu dengan musik. Ya, karena itu tadi yang tadi kami sampaikan masuk ke segmen SPAB ya. Kemudian dari pendidikan usia dini itu kalau kita jejali dengan ilmu penghafalan, ceramah. Tapi kalau ceramah kan kadang-kadang ngebosenin. Iya, itu dia maksudnya karena nyanyi ya, nggak sadar ya. Nggak efektif. Ya, kalau dengan cara nyanyi tadi, kami ada juga sih sebenarnya nyanyi yang memang udah ada itu kami gunakan. Kalau ada gempa, nah kayak gitu-gitu sama aja sebenarnya kalimatnya. Nah itu kami gunakan, justru anak-anak itu lebih cepat dia nerima. Nah tidak hanya anak-anak, orang itu pada umumnya ketika dia bergumam, yang keluar dari mulutnya itu musik. Betul. Iya. alunan nada gitu. Jadi mau nggak mau kalau semakin kita papar mereka dengan media yang mudah mereka relate, salah satunya musik, itu apa yang kita pengen sampaikan kepada masyarakat itu lebih cepat. Coba deh Kak Suryawan dikasih tahu sampelnya. Itu kemarin kita sempat ada yang kolaborasi. Kita menggunakan kebetulan kemarin tuh di hari Februari kalau tidak salah. Hari Februari. Hari Februari. Sekarang udah ada hari Februari. Bukan bulan Februari loh. Hari Februari. Ya. Hari kasih sayang temanya di bulan Februari ya. Itu kami masuk di segmen keluarga dan segmen kasih sayang. Ya kami lebih ngangkat ke segmen keluarga ya. Bagaimana kasih sayang itu timbul di lini keluarga. Kasih sayang itu bisa kita wujudkan dalam bentuk kepedulian ya. Saling melindungi. Ya, kami kolaborasi dengan influence yang temanya itu kebanyakan keluarga. Ya, jadi itu salah satu influence-nya itu ada kami join, kemudian kami kolaborasi. Kontennya dia itu bagaimana menyiapkan, memitigasi dan kesiapsiagaan dari tingkat keluarga. Jadi ini konten yang semenit di Instagram? Betul. Kayak gitu? Iya, jadi ketika kita bicara bencana, kemudian mitigasi dan kesiapsiagaan, masyarakat kita tuh masih yang terlalu berat memikirkan. Padahal yang berbicara mitigasi dan kesiapsiagaan itu mematikan saklar, mencabut colokan aja itu udah langkah mitigasi. Jadi bagaimana kita membuka lagi mindsetnya kita semua itu agar jangan terlalu jauh memandang sebuah kesiapsiagaan itu. Tapi ini ya Kak Suryawan dan juga Kak Benny, kalau lihat nih ya, pernah nggak ngecek reach-nya berapa kalau kontennya mitigasi bencana, kalau kontennya lelucon, kontennya musik aja nggak ada mitigasi bencana, itu sejauh teman-teman ngelihat lebih tinggi mana reach-nya tuh? Kalau saya justru berangkat dari situ. Jadi kami punya media sosial, kemudian yang sebelumnya saya handle itu kontennya yang lebih ke birokrasi kan. Nah itu view-nya misalkan dari kami punya follower itu 10 ribuan, itu yang melihat itu cuman hitungan 1, 2, 10. Nah, apa yang salah nih di situ? Nah, kemudian kami riset tadi yang saya maksud riset tadi, kemudian kami mencoba hal-hal baru, salah satunya memasukkan musik yang lagi booming viral, kemudian
memasukkan influencer segala macam jauh sekali. Jauh, kan? Ya, hampir 70 sampai 80% itu sudah menyimak adalah perubahan signifikan. Betul, signifikan sekali. Kak Benny sekarang nih. Siap. Kan Kak Benny kan udah tuh pengalamannya buat lagu lah, apalagi kemarin kata informan ya. Saya dulu kenal Benny tuh banyak banget lagu-lagu mitigasi bencana, cuman yang dirilis satu doang. Ini yang dibuat berkemarin ada lagi nih. Ada lagi. Sebelum juga ada kan? Sebelumnya ada. Cuman emang nggak dipublish. Iya, karena sebenarnya gini Kak, saya kan saya bilang tadi, saya kan kalau dibilang song arranger juga Semua ya, deh. masuk ya. Semua. Jadi kalau misalnya menciptakan lagu kan memang ada lagu komersil ya. Nah kalau seperti ini kan lagunya kalau saya bilang bukan lagu komersil. Cuma pernah nggak kalian bayangkan atau kakak-kakak bayangkan lagu ini ada lagu yang memang untuk mitigasi bencana itu dinyanyikan oleh ini angan-angan saya Kak ya. Jadi mungkin seperti Kak Suryawan bilang ada influencer yang dipakai, jelas itu adalah orang yang sangat berpengaruh kan, mungkin lewat komedi, lewat konten-konten kreatifnya dia. Juga saya membayangkan ada satu lagu yang memang ada satu artis pionir yang dipakai sebagai bukan brand ambassador ya, sebagai memang untuk mempromosikan duta aman bencana. Duta. Tapi kayaknya kalau jadi duta dia harus kontroversi dulu. Jangan. Jadi kalau misalnya bayangkan nggak misalnya salah satu artis itu jadi duta dan dia punya lagu yang benar-benar lagunya booming. Jadi seperti itu. Jadi nggak ya Pak. Jadi masyarakat bukan hanya masyarakat kalangan anak-anak, jadi semua masyarakat kena. Jadi mungkin itu harapan saya sebagai musisi ya Kak ya. Jadi kita kan nggak ngomongin secara di Bali aja nih. Bencana alam kan nggak bisa milih Bali aja nih. Jadi skalanya nasional dan internasional. Bahkan saya pernah lihat ada salah satu artis di luar negeri, saya lupa namanya itu, dia memang sebagai duta kayak duta alam itu loh, jadi duta bukan. Jadi dutanya itu dia seperti duta tentang kebakaran hutan tuh gimana cara menjaga itu. Kemudian dia jadi duta penyelamat apa misalnya dengan lagu. Jadi ya menurut saya harapan saya besar juga nanti ada stakeholder yang terlibat Kak. Satu yang saya highlight ya, mungkin dari yang Benny sampaikan itu sebenarnya itu garis benang merah dari kebencanaan itu di situ sebenarnya. Bahwa kebencanaan itu bukan urusan pemerintah saja. Jadi kebencanaan itu adalah urusan bersama. Nah, jadi bagaimana sekarang kami membawa misi agar semua pihak stakeholder itu sadar bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Sumbangsihnya itu tidak harus melalui bansos ya, gitu, segala macam tuh nggak harus tuh. Jangan boleh nyebut merek. Ya, nanti kali bahaya. Guys, bahaya. Kalau yang Benny lakukan itu salah satu sumbangsih juga loh, itu besar. Iya, jadi di bidangnya dia seni ya. Jadi yang dia lakukan itu adalah bagaimana memberi mengedukasi masyarakat kita tentang kebencanaan lewat jalur musik. Nah, harapan kami ke depan itu ada lagi Benny berikutnya. Sedangkan Benny berharap saya aja. Saya ikut semua deh. Kalau ini Benny versi musiknya ya. Nanti ada Benny versi aktornya atau apa gitu. Boleh ya. Boleh kan kayak. Saya gini Kak, saya melihat Kak ya sekarang dari bukan ritme ya, dari yang terjadi di dunia sekarang ini lah ya. Jadi hal-hal yang viral itu cepat banget kena karena mungkin bantuan dari sosial media juga kan dari gadget. Jadi banyak influencer atau konten kreator itu terkenal kan lewat dari sosial media kan, lewat mungkin ya nggak apa-apa kan nyebut gini TikTok misalnya nggak apa-apa kan, Instagram kan nggak apa-apa kan ya. Jadi kayak Facebook, YouTube tuh dia terkenal lewat itu. Jadi menurut saya memang sasarannya kita karena bencana alam ini bukan benar Kak, bukan tugasnya BPBD semua. Jadi dan kalau longsor tuh nggak ngelihat kamu ini jabatannya apa, gempa bumi rumahmu bagaimana ya nggak kayak gitu. Jadi saya pernah juga ngelihat kayak di Jepang ini kan di sana kan memang daerah gempa kan. Jadi masyarakat itu sudah terdoktrin
Dengan cara apa? Dengan cara ya kayak media-media promosi, dengan cara musik. Cuman saya belum pernah sih melihat lagu Jepang yang isi musiknya. Karena mereka udah dari kecil kayaknya udah diajarin ya. Tapi ada bedanya. Kalau Jepang sama Indonesia itu, khususnya Bali Betul. Kemarin kami sudah berapa kali tuh nerima kunjungan Jepang. Kemudian di awal tahun sempat saya malah nerima studi S2-nya sampai S1 sampai S2-nya, justru studinya ke kami. Gitu. Makanya kami bertanya, kenapa kok malah studinya ke kami gitu. Sedangkan kita itu di Indonesia ya, Bali khususnya kita memang cerminannya itu Jepang. Secara konseptual teori kemudian teknologi ya. Tetapi ada satu yang tidak mereka punya, kearifan lokal. Gitu. Kearifan lokal kita tuh banyak yang unsur seni, budaya, agama itu juga bisa kita mainkan dalam edukasi. Saya tidak menemukan itu yang mereka sedang contoh di kita. Cuma pertanyaannya udah ketemu jawabannya? Kenapa Bali udah ketemu jawabannya? Sudah. Udah ketemu. Ya udah, keep aja dulu ya. Ini kalau balik ke musik ya, ada nggak semacam kalau bukan standar minimal ya, lebih ke ngukur efektivitas musik itu supaya bisa ini masuk nggak ya di kalangan anak muda, masuk nggak ya di semua lini, itu gimana caranya? Kalau saya Kak Jasnya, kalau saya ada dua Kak. Musik itu bisa boom, ada dua. Satu, influencer, maksudnya yang menyanyikannya tentu saja ya. Kalau yang menyanyikan saya yakin nggak terkenal lagu dari saya. Belum tentu, belum dicoba. Yang nyanyi misalnya siapa? Dewa 19, yang nyanyi Hot 20, biar nggak termangu-mangu terus ya. Dari kemarin denger termangu-mangu. Kalau Suryawan gimana? Termengena. Jadi kalau misalnya contoh yang nyanyi Hot 20 dan viral, ini orang-orang udah tahu, oh kalau ada bencana saya harus gini, saya harus gini. Nggak hanya yang caramu lagu itu saya sampai oh ya Tuhan lagu ini terus kedengeran seperti itu. Karena kan FOMO ya, orang pasti mikirnya ada tren nih dari Mangu bisa dijadikan lagu mitigasi, paling nggak orang akan ngikutin tren-tren itu. Siapa yang tahu siapa? Nanti anak kecil Kak nyanyinya sampai nenek-nenek nyanyinya. Tahu nggak PR-nya apa? Kita semua harus jadi influencer. Orang terkenal. Bisa. Saya mau bol bang sekarang. Aku terkenal. Enggak bercanda. Saya buat suatu kontroversi Pak ya. Kontroversi. Jangan kayak gitu. Kalau bisa kan yang positif. Waduh, ya. Siap, asik, siap. Cuma gini ya Kak Suryawan ya, kan kita udah melihat tadi udah banyak uraian soal lagu-lagu, musik-musik yang soal mitigasi bencana. Cuma di sini lebih ke pernah nggak dengar cerita orang nih ya yang terbantu atau bahkan terselamatkan dari lagu mitigasi bencana? Iya, itu dia yang saya bilang kemarin. Yang mana ini? Yang Jepang? Dari Jepang. Ada? Justru dia ada penelitinya salah satu Jepang itu yang memang tinggalnya di Indonesia sementara ya. Jadi jangka lamanya dia selama penelitian tinggal di Indonesia. Nah itu justru dari dia memberikan riset kajian-kajian teori sama dia menggali potensi kearifan lokal. Jadi kearifan lokal kita salah satunya tadi itu yang linuh segala macam. Jadi ternyata hasilnya risetnya dia lebih optimal dengan menggunakan cerita-cerita itu. Cerita dan juga musik ya. Musik ya, musik nyanyian gitu dan kemudian apa yang berbau kearifan lokal. Keren. Jadi berarti kita lebih hebat dari Jepang dong. betul. Iya. Mereka kita lebih hebat dari Jepang. Bener? Yes, luar biasa. Nah, orang Jepang belajar ke sini kan. Jadi bingung kenapa? Apalagi kita berdua. Kita bingung lagi. Cuma terakhir supaya kita mungkin akan mensiasati biar bisa ngobrol lebih lagi tanpa bisa terpaku di podcast ini, kita akan atur lagi nanti jadwalnya. Ini terakhir pesan nih buat mereka yang lagi nonton ya. Apa yang bisa mereka lakukan gitu ya, pesan untuk mereka yang memang yang cuek sama mitigasi bencana ya. Cuman akhirnya mereka harus tahu lewat lagu-lagu atau lewat edukasi ceramah sekalipun gitu. Ada nggak saran buat mereka? Ini anak-anak muda nih, pionirnya nih yang memang akan meneruskannya ke orang tua, bahkan kan ada anak muda ya yang lainnya kan gitu. Ada nggak pesan-pesan yang bisa mereka tahu? Kayak Benny dulu. Oke, saya dulu. Dari Kak Benny dulu. Oke, kalau saya sih lihat dari sudut pandang saya sebagai musisi Kak ya, sebagai juga masyarakat ini. Jadi kalau misalnya saya sih pesan ke masyarakat itu harus tahu Kak cara-caranya Kak. Artinya kita harus tahu
teorinya dulu kan, jangan apa asal. Jadi yang namanya bencana itu siapa juga harap Kak ya. Iya. Jadi apalagi sekarang Ngeri, berita-berita. Ngeri kan? Ya saya juga nggak mau Kak dikasih uang berapapun kalau kena bencana juga nggak mau kan. Iya. Jadi, apalagi Indonesia, kita ngomong masalah Indonesia bukan hanya Bali aja, ini kan daerah yang benar-benar di warning kan bahwa akan ada bencana. Bahkan sudah pernah terjadi sebenarnya tsunami, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Lempengannya ya? Betul. Jadi masyarakat tuh biar nggak takut Kak. Ya tapi namanya hidup mati kan ada di tangan Tuhan kan ya. Kita udah teori bener ternyata ya kena juga ya, namanya itu nasib atau takdir. Karena kalau saya sih nasib bisa dirubah, takdir yang nggak bisa dirubah. Jadi kayak gitu. Kok serius banget sih? Jadi kalau saya sih sebagai musisi apapun itu bisa dijadikan bahan kita untuk belajar, bahkan dengan lagu. Jadi saya lebih ke teori edukasi Kak. Jadi masyarakat tuh tahu apa yang terjadi kalau ada bencana dan apa yang terjadi sesudah bencana. Karena ya bencana itu dihindari dan setelah bencana kan harus ada suatu proses ya, bener ya Kak ya. Karena gini loh Kak, kalau kita ngebahas soal bencana kan kalau selesai bencana ada trauma sama bencana itu. Iya, salah satu proses pasca healingnya. bencana. Jadi kalau kita sudah pernah melewati banyak kejadian Kak ya, kayak di Aceh, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kan. Tsunami dan beberapa di Palu kalau nggak salah waktu ini kan sampai lumpuh kenceng. Jadi ya namanya kita hidup manusia ini kan harus pasrah sebenarnya. Cuman ya nggak boleh pasrah juga. Kalau kita kalau bahasa kiasnya udah enak tinggal di Indonesia daripada tinggal di Jepang. Kan kayak gitu. Gempanya udah berteman sama gempa. Jadi kok mereka bisa. Cuman ini plot twistnya nih saya baru tahu juga. Oh ternyata orang Jepang malah belajar ke kita gitu. Itu aja sih Kak. Jadi dengan segala sesuatu hal, entah dari musik, cuman kalau musik kan enak kita gini ya Kak, dari lagu-lagu nggak secara teori atau presentasi seperti itu. Jadi dengan nyanyian, dengan nada, dengan hal lain seperti seni itu bisa kita ya begitulah ya. Wah keren kali ini ya. Kalau Kak Suryawan gimana pesannya? Closing point ya, jadi Oke. Seperti tadi bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Jadi sekecil apapun itu kapasitasmu, yakinlah kamu bisa berperan di dalam kebencanaan. Salah satunya hari ini tokoh kita Benny, tokoh. Nah, mengangkat musisi sebagai kontribusinya dalam kebencanaan. Tidak menutup kemungkinan ada Benny lainnya. Ya betul. Oke. Benny sutradara mungkin, Benny yang lainnya ya. Jadi kami sangat terbuka di kebencanaan untuk partisipasi seluruh masyarakat. Oke, ini kalau ngomongin musik juga mitigasi bencana segala macam panjang. Selain memang kita harus melek, kita juga harus mengurangi dosa ini. Ngomong religi, ini konten religi ya? Serius kan? Supaya kalau misalkan waktunya udah aman. Oke, ini buat kamu yang suka dengan konten-konten RRI Singaraja, bisa langsung aja subscribe, juga komen mau temanya apa ya. Dan sekali lagi untuk kamu yang pengen banget tahu update, bisa cek juga media sosial di RRI Singaraja Official. Ya, thank you banget untuk Kak Suryawan. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Dari tadi nahan batuk lo. Habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.